materi nomor 14 kita akan membahas tentang thread. Oke, silakan teman-teman buat dulu file praktikumnya, yaitu 14.1 thread ya, .php. Kita buka tag PHP dulu, kemudian kita siapkan ini keterangan singkatnya, yaitu bab 14.1 thread, karena kita akan ada beberapa sub materi ya. Nah, sebelumnya, jika pada pemrograman prosedural kita biasanya dalam ingin memakai suatu fungsi di file lain atau variable di file lain, kita akan menggunakan keyword include ya, include file.php atau require file.php ya. Nah, nanti di dalam file.php ini kita panggil fungsi yang ada di situ atau variabel yang ada di situ. Nah, kalau kita tulis ini di suatu file kelas, misalnya suatu kelas, atau dalam kita membangun suatu aplikasi menggunakan OOP, tentu ini kurang sesuai dengan prinsip OOP, karena akan di package-nya gitu, karena OOP itu salah satu prinsipnya adalah bagaimana pemaketan file aplikasi kita begitu. Nanti kita akan sampai ke materi itu dalam penyusunan folder manajemennya begitu. Nah, disinilah digunakan thread itu. Thread itu adalah kuncinya adalah thread itu pada prinsipnya seperti kelas pada umumnya, seperti kelas. Ada properti, ada method di situ yang akan bisa kita gunakan di kelas yang menggunakannya, karena nanti kita keywordnya adalah use gitu ya. Nah, keywordnya adalah keyword, ada thread name ya, namanya di sini. Nah, begitu. Ini begini contohnya. Nanti di bawahnya ada suatu kelas ya, ini kelas name gitu. Nah, kelas name. Nah, di sini use thread name. Nah, di thread name inilah karena kita telah menguse ini. Nah, di sini baru kita bisa memanggil metode yang ada di thread tersebut. Oke. Sebuah kelas itu bisa menggunakan banyak thread ya, tidak seperti abstrak yang hanya satu child class hanya bisa mengextend satu parent class gitu. Nah, jika suatu kelas itu terlalu banyak mengextend atau terlalu banyak mengimplement interface, tentu sepertinya itu aplikasinya tidak terdesain dengan baik. Nah, di dalam thread bisa menggunakan semua akses modifier ya, bisa menggunakan semua akses modifier ya, baik itu public, protected, atau private ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita buat contoh thread. Kita buat di sini misalnya thread turbocharger ya. Di sini thread, di sini ada metode yang akan menambah turbo suatu mobil ya. Ini contohnya di sini horsepower ya. Ini kita dis HP, kita ada penambahan nilainya. Nah, ini sama dengan ini nanti diisi, ini sama dengan membacanya adalah HP ditambah HP begitu ya. Jadi kita ada dipanggilnya ketika di kelas di bawahnya. Kemudian kelas car, ini kelas car kita use turbo charger. Untuk konvensi penamaannya sama dengan konvensi penamaan kelas, yaitu pakai camel case. Private brand, private horsepower-nya ini kita anggaplah bawaan default satu mobil itu 300. Public function ini construct
Jadi ketika kelas car ini diinstansiasi, langsung kita setting, dia akan men-set brandnya, metodenya ya. Kemudian ini public function get brand, ini getternya, return this titik brand sama dengan brand. Kemudian di bawah ini adalah public function kita get horsepower-nya, karena bagaimana setelah kita gunakan thread tadi, fungsi meningkatkan turbo pada thread turbocharger di atas. Kita buat sini Nissan sama dengan new car, anggaplah ini Nissan Elgrand ya, misalnya new car misal Elgrand, kita echo Nissan get brand, echo lagi baris baru, kita echo horsepower bawaannya ya. Horsepower bawaannya adalah Nissan ini sebelum horsepowernya kita rubah. Kita coba apakah berjalan. Sepertinya sejauh ini aman saja, mudah-mudahan. Oke, HP bawaan adalah 300. Oh, salah di sininya ya. Mohon maaf nih, salahnya harus seperti ini ya. Oke, keluar nama brandnya. Oh ya, di atas ini sudah di set di atas ya, ini getternya. Kemudian kita panggil itu set turbo yang di atas. Set turbonya kita tambah turbo dari mobil ini, kita 175 misalnya ya. Nah, kita echo lagi berapa horsepower setelah turbo, setelah diturbo gitu. Nissan get horsepower. Ini kita tambah di sini juga. Nah, mudah-mudahan jalan ya, nah, benar ya. Kita panggil brandnya Nissan Elgrand, kemudian horsepower bawaan adalah 300 HP, kemudian kita turbo dengan kita tambah jadi 175 menjadi ditambah 300 menjadi 475 horsepower. Nah, seperti itu teman-teman kita di sini. Karena sebelumnya ini 175 di titik HP ini, sebelumnya 300. Nah, karena disk itu mengacu ke kelas car ini, karena dia mengius turbocharger ini. Nah, HP-nya itu ini 300 ditambah dengan kita memanggil kita mengirim parameter 175 di sini, menjadinya 300 ditambah 175 menjadi 475 horsepower gitu teman-teman. Nah, nanti ini thread ini juga akan bisa ditaruh di file lain. Nah, itu nanti kita pada materi namespace ya. Oke teman-teman, semoga terbantu. Tetap semangat dan terima kasih atas kebersamaannya. Jika ada komen, saran, kritik, itu boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti coba kita bahas sama-sama ya.